saya sebagai rakyat, petani nelayan, enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya mah. Kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat Pak Abraham, miskin terus, enggak bakalan sukses. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Kang Khalid dan Kang Heri Amrifasa. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Heri sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Jadi netizen mereka ini adalah nelayan ya, nelayan yang selama ini bekerja mengadu nasib untuk keluarga mereka di Laut Banten yang sekarang sedang dijadikan PSN, proyek strategis nasional, PSN PIK 2, dan karena adanya proyek PSN PIK 2 ini, kegiatan mencari nafkah Kang Khalid dan Kang Heri ini menjadi terganggu ya. Bukan cuma Kang Khalid dan Kang Heri yang mengalami, tapi hampir seluruh rakyat Banten ya. Iya, semua khususnya semuanya Banten. ya. Karena di sana ada yang nelayan, ada yang petani. Nelayan menjadi sulit nangkap ikannya karena ada proyek PSN. Petani tanahnya diambil ya, diuruk, diambil, diganti dengan harga murah. Saya ingin minta nih cerita dari Mas Khalid, apa sih yang sedang terjadi dan apa yang dirasakan nih Mas Khalid sama Mas Heri? Mas Khalid dulu. Nah, memang sebenarnya Pak Abraham, saya ini kalau boleh dibilang baru sembuh mah dari kesengsaraan, baru sembuh dari penderitaan gitu. Karena memang saya ini dijajah gitu, merasa dijajah ya. Dijajah itu semenjak tahun 2004, yaitu kasus tentang penambangan pasir laut. Penambangan pasir laut itu wilayah pesisir Banten yang materialnya dibawa ke reklamasi Teluk Jakarta, dan itu PIK 1. Iya. Jadi dari PIK 1 Kang Khalid sudah menderita ya? Udah menderita. Nah, kemudian ketika ini kita perang, tembakan di laut segala macam, tembus kita PT UN tahun, sampai yang jelas berhenti semenjak tahun 2016. 2016 gugatan alhamdulillah menang. Itu menangnya juga karena pergantian gubernur DKI Jakarta Pak Anies dari Ahok ke Anies gitu. Nah, udah selesai di situ kan agak tenang tuh, saya bisa nangkep ikan lagi. Saya bisa bercocok tanam lagi. Kemudian saya melihat ada kejadian yang ini buat saya bertanya-tanya, kok ruang lingkup saya mencari ikan kok dibatasi. Jadi ketika saya mau ngejaring ke wilayah Tangerang, di Tangerang banyak pagar. Tuh ceritanya. Pagar yang dilakukan oleh PSN ya? Iya jelas itu Mak. Jadi kalau ngelihat bangunan pagar itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang nggak punya duit. Oke, kan selama ini dikembangkan isu bahwa itu katanya warga lokal yang bangun. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau saya bilang itu, jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir harus dibawa ke psikiater. Jadi itu pasti bohong ya? Pasti bohong. Karena itu membutuhkan biaya besar ya? Iya. Kang Khalid ya? Bahkan jadul Kang Khalid, itu pagar lautnya panjang nggak? Itu sepanjang hampir 30 km lebih. Wong dari Karangserang sampai ke Kerunjo. Oke. Nah, jadi nggak mungkin rakyat yang... Nggak mungkin. Nah, dari kejadian di laut, di daratnya juga ada persoalan. Ya persoalannya misalnya penggusuran, orang belum dibayar udah diuruk, teriak kali diuruk segala macam. Ini kan persoalan. Nah, sampai akhirnya Pak Abraham saya mikir, loh saya ini jangan-jangan dipimpin oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya ya itu nggak normal Pak Abraham. Nggak normalnya begini, lingkaran besar dipaksa dimasukkan ke lingkaran yang kecil.
Oke. Itu kan nggak normal. Yang normal itu lingkaran yang kecil harus dimasukkan ke lingkaran yang besar. Makanya muat. Oke. Kalau ini mah lingkaran besar dipaksakan masuk, ditelan oleh lingkaran yang kecil. Ini kan nggak normal maksudnya. Kok saya ini bukan sedang diurus oleh negara? Ya anggaplah lingkaran besar itu negara, kedaulatan. Nah lingkaran kecil adalah korporasi. Nah saya merasakan saya ini kok sebagai petani nelayan bukan sedang diurus oleh negara, tapi diurus oleh lingkaran kecil tadi, korporasi tadi. Nah makanya saya sebagai rakyat petani nelayan enggak sudi dipimpin oleh korporasi. Enggak sudi, saya emang enggak mau. Lebih baik mati saya mah. Jadi menurut Kang Khalid, bahwa setelah adanya status PSN di PIK 2 ini, maka itu seolah-olah korporasi yang mengatur hidupnya Kang Khalid. Jelas. Bukan lagi negara ya? Bukan lagi negara, karena bikin menderita. Bukan hanya saya, petani, nelayan, pembudidaya tambak. Mereka menjerit gitu kan. Kang Khalid. Iya. Berarti sejak adanya PSN PIK yang dikelola oleh korporasi, rakyat di sekitaran Banten itu jadi menderita. Menderitanya itu melebihi waktu zaman Belanda. Makanya sampai saya ini dibawa di kehidupan zaman si Petung si Ji. Kata saya harus berhadapan dengan preman. Harus tiap malam saya keluar atau jalan kemana aja bawa golok. Oh berarti sekarang keadaan di sana sudah tidak aman ya Kang? Tidak aman. Karena ada preman? Ya karena kan ada preman yang dibuat sengaja oleh penjajah. Karena kan ya tadi itu yang namanya penjajah kan senangnya itu kalau bahasa dulu apa tadi divide et impera. Divide et impera. Nah, modelnya begitu tuh. Memecah belah ya? Memecah belah. Dan pasti penjajah itu pandangannya parsial. Mengotak-ngotak. Ini orang mana? Nggak boleh ke sini. Karena ini urusan orang ini. Sampai tingkatannya saya tidak boleh ngurusin tetangga saya yang lagi sakit. Gitu. Oh begitu. Nah, modelnya gitu penjajah tuh. Oke. Nah maksudnya kembali lagi ke persoalan saya. Nggak sudi diurus oleh korporasi gitu kan. Karena saya yakin kalau saya ini diurus oleh korporasi sampai kiamat Pak Abraham, miskin terus, nggak bakalan sukses. Jadi berarti dengan adanya PSN yang dilakukan oleh korporasi besar, oligarki, 9 naga, Kang Khalid sama Kang Heri tambah miskin ya dengan penduduk di sana. Bukan justru sebaliknya kan? Kan ada orang yang bilang katanya sudah sejahtera, enggak ya? Enggak mungkin Pak Heri ya? Iya, enggak mungkin. Enggak, mustahil seperti enggak ada siang enggak ada malam. Mustahilnya. Mustahil ya. Karena pikiran mereka hanya untung rugi. Oke. Jadi PSN ini dia cuma berpikir tentang dia untung. Untung rugi pikirannya lah. Kalau saya yang sebagai yang dikelola, dia yang mengelola, ya otomatis ya kita kalah terus. Oh jadi berarti tanah orang ini dipaksa dibeli dengan harga murah kalau untung rugi? Ya, gitu kira-kira nih. Ya, saya pengen menurut pemirsa. Ini namanya pemaksaan atau penyerobotan atau apa ya? Saya akan cerita nih. Si A punya tanah, gitu kan? Nggak mau jual, tiba-tiba diuruk. Nah, setelah diuruk disamperin, dikasih DP. Nggak diterima, tanah udah diuruk. Iya kan? Diterima nggak sesuai harganya. Ini kan sama dengan kasih nggak? Oh, diintimidasi. Ya, model kannya begitu, cuman nggak begitu doang, cara doang yang berbeda. Mau dikasih nggak? Kan gitu doang. Teror ya? Cuman bedanya bukan mau dipukul, diuruk dulu. Kalau nggak begini, saya petani tambak. Yang namanya petani tambak itu ternak ikan bandeng, butuh sirkulasi air. Lah tempat sirkulasinya diuruk sungainya. Lah otomatis nggak ada sirkulasi. Kalau nggak ada sirkulasi kan salinitasnya tinggi, akhirnya mati ikannya. Nah kira-kira kalau terus-menerus begitu, nanam lagi mati lagi ikannya, nanam lagi, waduh ini nggak bisa dikelola nih tambak. Tiba-tiba datang dah dibeli aja, dijual aja, ya jual lah, pusing. Terus
Dibeli murah itu ya? Dibeli murah 50.000 per meter. Itu masih mahal 50.000 mah ya. Ya WRI. Kalau sampai ke tangan yang punya itu 50.000 nggak atau sudah terpotong-potong? Kalau saya mengetahui data yang ada, saya menemukan gitu. Iya. Nih, dengan terpaksa nih kita jual 50.000. Oke. Gitu kan. Sama Pak Heri, yang beli Pak Heri nih. Nah, Pak Heri ini sebenarnya mah nanti ke Ali Hanafi dia jualnya nih. Nih Ali ini Pak Heri ini tangan kanannya Ali Hanafi. Oh, berarti ada perantara lagi. Iya, ya? Ali Hanafi punya tangan kanan siapa? Oke, jadi berjenjang ya? Berjenjang gitu. Jadi kalau perusahaan mah, entarlah ceritain Pak Heri tahu. Nah, cuman ini setelah di ACC 50.000 per meter, gitu kan, jatuh ke tangan sayanya tidak 50.000 per meter. Oh, oke. 30.000. Jadi sampai ke tangannya Kang Holid tinggal 30.000 itu juga dipotong lagi 2.000. Berarti menderita dong ya rakyat di sana? Lah ya itu kan bukan penjajahan itu udah itu mah. Makanya artinya saya siap mati itu ya itu saya nggak mau dijajah. Terakhir nih saya pengen ngomong nih sama negara ini mau ngomong. Saya pengen ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Gitu. Walaupun kecil saya berani. Gitu lah, harusnya kan negara yang punya alat, apa bahasa elitnya alat tuh? Instrumen. Gitu. Negara punya banyak instrumen harusnya untuk melindungi saya sebagai rakyat. Loh ini mah buat alat pukul, korporasi mukul saya, yang beli saya, segala macam saya kok buat mukul saya. Gitu. Awas, ingat-ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Itu. Jadi menurut Kang Holid seharusnya negara ini hadir memberi kesejahteraan dan melindungi rakyat di Banten termasuk Kang Holid, tapi ini sebaliknya. Sebaliknya. Harusnya kewajibannya kan itu. Iya, harus mensejahterakan rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Kalaupun ada menyerap tenaga kerja, itu cuma lapangan kerja yang ada di level bawah ya? Lah ya paling ke tukang parkir, security, paling juga iya. Cleaning service. Paling banter cleaning service. Oke.